Oke, ini saya sekarang bersama salah satu jurnalis favorit saya yang juga karena memang teman saya, Michael Chandra. Mungkin Ya. masih berkenan disebut sebagai news anchor, jurnalis TV. Mungkin masih disebut juga walaupun sekarang sudah Ya lah ya. eh, berkecimpung juga di manajerial ya, di perusahaan media. Selama pandemi-pandemian ini, apa yang ada yang berubah di diri lo selain mungkin ya, jadi sering cuci tangan, jadi bawa hand sanitizer, pakai masker, ada something yang berubah secara hal kecil ataupun hal besar? Kecil sebenarnya nggak terlalu banyak berubah sih, boy. Kan lu pasti tahu kalau gue OCD kan, obsessive compulsive disorder. Jadi gue memang dari dulu emang suka cuci tangan. Terus gue sangat memperhatikan kebersihan. Ya mau ngapain aja gue selalu cuci tangan. Jadi hal kecil enggak, tapi sekarang itu memang nggak mudah ya kalau kita berinteraksi sama orang, karena kan kita harus mengutamakan protokol kesehatan tuh. Jadi gue selalu pakai masker, lalu menggunakan juga setelah masker gue pakai face shield, terus membiasakan diri untuk benar-benar selalu ingat itu. Dan memang agak, kalau jujur nggak nyaman ya kalau kita ngobrol pakai masker, tapi kan itu harus. Jadi itu sesuatu yang mengubah kebiasaan gue, kayak gila ya, kan kadang-kadang ngengap ya, sesek gitu. Karena kan biasanya kita ngoceh aja, tapi sekarang kan harus ditutup, jadi agak sesek antara ngambil nafas sama ngomong. Kayaknya lebih berat ngocehnya ya, dibatasi. Iya, betul betul. Kayak Oke. suaranya harus lebih keras, terus tapi kan tertutup gitu ya, volume suaranya dengan adanya masker kain. Jadi volume harus lebih apa ya, di diperbesar gitu. Lo sama kayak gue ya, sarjana arsitektur, tapi akhirnya Oh nyemplung. iya, Nyemplung di gue malah kiranya sama kita berteman adalah lu sarjana komunikasi loh. iya, Ya 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 ya. tercemplung ke jurnalis khususnya televisi. Yes. Nah, gue pengen tahu, lu terbersit atau berangan-angan menjadi jurnalis itu sejak kapan? Apakah sejak kecil atau sejak pas SMA ngelihat pembaca berita jadi kepengen? Atau lu memang dari awal udah dari sisi jurnalisnya itu lu memang udah bertekad gitu? Jadi apakah news anchor jadi pembuka jalan lu jadi wartawan atau jurnalis atau memang seperti apa? Kalau gue sih, gue nggak punya cita-cita jadi jurnalis atau news anchor ya. Kalau dulu dari kecil gue emang suka, Cara kuliah ya pasti mahal lah kan? ya. Nggak, waktu kecil gue pasti nonton berita, karena ya itulah yang harus kita tonton, bukan? Sebelum kita nonton acara-acara selanjutnya kan selalu diselingi dengan berita kan dari dulu. Tapi gue nggak pernah punya cita-cita untuk jadi jurnalis atau news anchor, karena uh, gue itu juga baru punya mimpi pengen jadi seorang arsitek itu karena setelah gue diajak sama orang tua gue, bokap gue kebetulan kontraktor, dia sering ngunjungin ke proyek-proyek perumahan. Jadi dari situ gue baru, oh ya, mau kuliahnya teknik arsitektur gitu. Karena gue pengen jadi arsitek. Setelah gue nekunin, gue juga nggak pernah membayangkan gue akan kerja jadi seorang wartawan lah, katakanlah begitu, atau jurnalis. Tapi somehow perjalanannya aja yang mengiring gue ke sana. Dan gue kan tipikalnya, ya kayak lo tau lah boy, ya gue apa yang ada di tangan ya gue kerjain aja gitu. Gue coba learning by doing. Walaupun cara pemahaman, gue juga nggak punya, ibaratnya teknik dasarnya juga kan beda ya sama orang yang kuliahnya sarjana komunikasi gitu. Jadi mereka udah dibekali cara teknik mewawancara. Gue tuh bener-bener learning by doing. Jadi kemurah hatian dari semua senior-senior berbagi ilmu sama gue serap aja sebisa mungkin. Dan itu gue jadikan kayak modal gue untuk menekuni dunia jurnalistik. Tapi kalau ditanya ada cita-cita sih, to be honest enggak. Jadi gue ngikut. Jadi kalau lu tanya, gue di idenya itu kayak kecemplung lah. Tapi jatuh cinta. Oke. Tapi lo di arsiteknya emang udah do the best dengan IP yang paling nggak standar gitu? Atau memang lo pelarian banget? Bisa langsung switch gitu? Kenapa tuh? Enggak. Gue tuh lulus 4 tahun arsitek.
Terus habis itu ya kalau dibilangnya the best sih banyak lah yang lebih jago dari gue. Cuman gue kerjanya langsung waktu itu nggak langsung ke media, gue sempat kerja dulu 6 bulanan lah di biro interior. Nah, jadi habis sidang skripsi gue ngelamar, kebetulan keterima gitu. Ya udah langsung kerja di situ. Ya. 6 bulan terus gue mendapati kayak mungkin bukan arsitek kali ya gue maksudnya. Jadi baru menyadari gitu. Kayak oke. Udah, akhirnya temen gue nawarin, mau nggak kerja di perbankan? Nah, akhirnya gue coba lah jadi financial consultant di perbankan selama 2 tahun. Terus dari situlah gue baru iseng-iseng ngirimin lamaran dan singkat cerita lah gue keterima di RCTI. Oke. Jadi kalau ditanya perjalanannya ya segitu uniknya sih. Jadi kalau lo pengen tahu kayak lo bener-bener gak cita-cita, enggak, bener gue kayak oh iya. Nah yang membuat gue jatuh cinta sama jurnalistik ya karena menurut gue setiap hari tuh gak monoton. Itu aja yang membuat gue kayak setiap hari besok liputan apa lagi ya, besok liputan apa lagi ya. Itu yang membuat gue kayak kalau kerja yang lain tuh kayak udah tau lah, udah bisa kebaca rutinitasnya. Tapi kalau jadi jurnalis tuh itu membuat gue kayak gila ya. Ini tiap hari tuh beda-beda pengalaman kita, cerita kita gitu. Nah itu yang mau gua tanya. Ketika lo terjun ke lapangan jadi wartawan gitu. Iya. Rasa itu munculnya tuh pas kapan tuh? Apakah dari awal langsung, wah gila nih gua bakal jadi wartawan atau jurnalis nih dalam waktu paling nggak 10 tahun ke depan gitu, atau ada liputan yang satu liputan yang benar-benar buat lo akhirnya this is it gitu? Kalau awal-awalnya pasti gue yang shock lah ya, orang nggak pernah seumur gue ngebayangin kerja wartawan maksudnya sedahsyat itu ya. Gue jadi apresiasi dengan semua jurnalis lah yang bekerja luar biasa. Shocknya di bagian mananya, Mike? Shocknya di bagian mananya? Kenapa? Shocknya di bagian ketika, ya lu tau lah, gue kan perawakannya begini ya. Gue itu, ya. Ini gue ngomong dari latar belakang gue ya. Kita itu, gue seumur hidup selalu dibilangin sama orang tua gue, ya, asal lu jauhi kerumunan dan lain sebagainya lah. Oh ya? Nah, kalau iya dong. Kalau ada kerumunan, ada orang demo, ya sebisa mungkin kita menghindari. Gue yakin sama orang tua sih, sebenarnya bukan karena perawakan gue. Cuman kan kalau jadi jurnalis, lo harus mendekat ke sumber informasi. Ditambah OCD lagi ya? Apa. Bikin ya ribet kan? Ya? Iya, betul. Kan gue akhirnya maju. Kayak contohnya gue takut lihat darah. Tapi mau nggak mau sebagai seorang jurnalis, ya kalau ada, ya sorry ya, ada korban tabrakan, dan ya kita harus mendekat. Mau nggak mau kita lihat. Jadi, satu sisi, pasti gue ada shocknya. Tapi satu sisi, gue kayak ngerasa kayak, ya, kalau apa yang kita liput ini, apa yang kita tulis, apa yang kita sajikan gitu ya buat pemirsa atau masyarakat, itu dampaknya itu besar. Itu yang gue langsung rasakan gitu kayak. Dan itu yang membuat gue kayak, gila ini kerjaan harus terus gue tekuni ya gitu. Karena kayak bulan-bulan awal memang shock, tapi lama-lama jadi kayak nagih gitu. Kayak, ya apalagi ya. Kayak adrenalin yang tiba-tiba kayak, apalagi ya besok ya. Wah pasti ada seru lagi nih. Dan setiap gue pulang, gue selalu bawa segudang cerita kayak behind the scene-nya. Gue cerita ke kakak gue cerita ke orang tua gue via telepon. Dan gue kayak excited sendiri gitu untuk menjalani hari-hari. Jadi, waktu itu sih gue gak mikirin kayak, this is it. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Yang gue jalani adalah, yang gue tahu waktu itu adalah, gue suka sama dunia jurnalistik. Dan gue kayak ngerasa, keren banget ya ini profesi ya. Mulia banget ya ini profesi ya gitu ya. Apalagi gue dapat feedback langsung kayak dari masyarakat kalau kita wawancara seorang tuh, makasih ya Pak. Gue kayak ngerasa ya takarannya tuh bukan uang lagi gitu. Takarannya adalah gimana kita memberikan impact, pengaruh buat orang-orang yang kita liput sama sumber informasi itu jadi pembelajaran buat masyarakat. Itu yang gue kayak hebatnya ada profesi ini gitu. Dan semakin berjalan dengan waktu, semakin gue kayak ngerasa
gue nggak bikin target tersendiri sih, Boy. Tapi gue kayak ngerasa kayak, gila ya, ada kerjaan yang luar biasa ini menurut gue sih nggak ada ya. Jadi gue kayak senang aja gitu menjalaninya, hari lepas hari, tahun demi tahun. Jadi gue kayak, oke, nggak kerasa gue udah ngejalannya di 15 tahun. Jadi kayak, oh iya ya, bener gitu. Jalan Di yang RCTI 10 tahun ya. 10 tahun di RCTI, 5 tahun di RCTI. Kalau boleh diurutkan, Mike, politik, sosial, ekonomi, kriminal, lo favoritnya urutannya apa tuh kalau liputan? Pertanyaan sedang gue semua. Kalau gue ya, Oh, iya. jujur, to be honest, sosial budaya. Uh, uh, Lebih ke sosial masyarakat lah ya, sosial budaya ya. Lebih ke bagaimana, gue tau ya, di kehidupan berbangsa dan bernegara ini ada dua faktor yang menurut gue penting kita dapat sorotan, itu edukasi sama kesehatan. Jadi gue selalu merasa gue pengen berkontribut lebih aja, berkontribusi lebih untuk membantu masyarakat menyoroti dua hal itu. Jadi gue lebih ke sosial masyarakatan atau sosial budaya, apa aja yang membuat orang jadi lebih merasa bersyukur dengan cerita-cerita humanis yang gue sajikan dan lain sebagainya. Yang kedua sih politik. Tentu nggak mungkin kita bisa membawa satu perubahan kalau kita juga nggak memberikan satu pandangan politik yang tepat dan berimbang. Jadi supaya semua orang lebih bijak ketika mereka memilih pemimpin dan lain sebagainya. Terus sosial budaya, politik, ya yang terakhir lah traveling, jalan-jalan dan kuliner lah. Yang berbau-bau adventure. Ya kalau anak-anak zaman sekarang selalu pengennya gini, bisa nggak Kak saya liputannya kuliner aja atau traveling aja? Gue selalu jangan senyum kayak nggak bisa. Ya Tapi itulah. travel itu di tengah-tengah ya, di atas masih di atas ekonomi sama kriminal. Kalau sosial kan tadi udah ya, sosial politik, paling atas budaya. Sosial politik, ya traveling lah. Baru ekonomi sama kriminal ya. Ya mungkin kayak kriminal baru ekonomi kali. Oke. Bukannya lu doyan cuan? Ya gue nggak tahu ya. Ya kalau based on my own experience berdasarkan pengalaman gue, kan gue tuh kriminal 2 tahun. Megapolitan itu 6 bulan, habis itu 5 tahunnya istana, habis itu punya segmen sendiri lah. Jadi gue untuk ekonomi memang cuma ditugaskan kayak di hari haknya aja gitu, kayak bukan ngepost di situ. Jadi gue nggak tahu gimana, mungkin nggak terlalu kayak anak-anak yang memang ngepost di desk ekonomi gitu. Jadi nggak follow up terus ya? Gue nggak menemukan kasihkan tersendirinya di situ. Jadi mungkin itu mempengaruhi urusan. Cuma soal kesempatannya aja. Betul. Pengennya wawancara A1 gitu ya, pengennya wawancara Barack Obama, Jokowi apa gitu. Ya. Apa sih bedanya lo